Bagaimana jika seorang remaja tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, berani berdiri di hadapan pemimpin paling kuat di dunia? Dia bukan hanya berbicara, tapi mengguncang dunia. Inilah kisah Greta Thunberg dan bagaimana suaranya membuat Donald Trump terusik. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, dia masih bersinggungan dengan Donald Trump. Di depan gedung parlemen Swedia, seorang gadis 15 tahun duduk sendirian tanpa panggung, tanpa kamera besar, hanya sebuah papan bertuliskan School Strike for Climate. Namanya Greta. Bukan selebriti, bukan anak pejabat. Ia hanya seorang pelajar yang merasa dunia dewasa telah gagal. Setiap hari Jumat, ia mogok sekolah. Bukan karena malas, tapi karena ia percaya untuk apa belajar masa depan kalau masa depan itu sendiri sedang hancur. Awalnya orang menganggapnya aneh, tapi perlahan satu orang menjadi dua orang menjadi ratusan, dan akhirnya jutaan orang mempercayainya. Gerakan itu menyebar ke seluruh dunia, dari Eropa ke Amerika hingga ke Asia. Pada tahun 2019, Greta berdiri di panggung dunia di sidang PBB. Dengan suara bergetar, tapi tegas ia berkata, "How dare you? Beraninya kalian." Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Ia menatap para pemimpin dunia, orang-orang yang memegang kekuasaan, dan ia tidak berbicara seperti anak kecil. Ia berbicara seperti seseorang yang masa depannya sedang dirampas. Pidatonya viral, dunia terdiam, sebagian memujinya sebagai simbol harapan. Tapi, tidak semua orang senang. Salah satunya adalah Donald Trump. Bagaimana menurut kalian? Silakan berkomentar di kolom komentar. Donald Trump, seorang miliarder, Presiden Amerika Serikat saat itu, dan sekarang juga menjabatnya sebagai Presiden Amerika Serikat dan masih bersinggungan dengan Greta Thunberg. Donald Trump yang dikenal skeptis terhadap isu perubahan iklim, ketika Greta berbicara tentang krisis, Trump justru menarik Amerika dari kesepakatan iklim global. Dua dunia yang bertabrakan, idealisme Greta dan melawan pragmatisme politik Trump. Dan konflik itu menjadi sorotan dunia. Suatu hari Trump menulis di media sosial, ia tampak seperti gadis yang sangat bahagia, masa depan yang cerah. Komentar yang terdengar seperti sindiran, tapi Greta tidak membalas dengan marah. Ia justru merubah bio akun media sosialnya menjadi kalimat sindiran itu sendiri. Tenang, cerdas, dan menohok. Dunia melihat itu bukan sekadar pertengkaran. Ini adalah simbol generasi muda melawan generasi lama. Lebih dari sekedar konflik, apa yang membuat kisah ini begitu kuat? Bukan hanya karena Greta melawan Trump, tapi karena ia mewakili sesuatu yang lebih besar. Ia mewakili jutaan anak muda yang merasa tidak didengar. Ia mewakili anak muda yang tidak berani bersuara. Ia mewakili kecemasan tentang masa depan, tentang bumi yang semakin panas, tentang bencana yang semakin sering, tentang waktu yang semakin sempit, tentang perikemanusiaan yang sudah hilang. Dan di sisi lain, Trump mewakili sistem lama, kekuasaan, ekonomi, dan politik yang seringkali bergerak lambat atau bahkan menolak perubahan. Konflik ini bukan hitam putih tapi nyata, dan dunia dipaksa untuk memilih diam atau peduli. Hari ini Greta masih berbicara, Trump mungkin sudah tidak lagi menjabat waktu itu, dan sekarang ketika dia tetap menjabat sebagai Presiden Amerika, Greta pun masih bersinggungan dengan Trump, terutama tentang kemanusiaan dan keadilan di Gaza, Palestina. Perdebatan itu semakin hidup hingga sekarang, dan banyak sekali yang membela Donald Trump dari kalangannya sendiri. Banyak juga yang membela Greta dari beberapa pejabat, beberapa artis, dan masyarakat seluruh dunia. Greta sudah membuktikan satu hal, kamu tidak perlu berkuasa untuk memulai perubahan. Cukup keberanian untuk bersuara. Walaupun kadang-kadang suara itu kita ditahan dan ditentang, terutama di Indonesia. Ketika kita berbicara, kita dianggap musuh. Dan mungkin pertanyaan sekarang bukan lagi apa yang Greta lakukan,
Tapi apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurut kalian? Silakan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.